saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana, kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada, ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya itu. Mereka jelas warahmati wasiat, jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya, itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah menghentikan rahmati sahabat ghadabi wa firatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran itu jelas, hadis qudsinya jelas. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih nanti. Ayo milih di jari-jari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagak utang mati. Kalau satu contoh begitu jatuh kecelakaan rabe sensitif. Dan ini penting, ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilik ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata Rabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja, misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'alakum amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adzabuhu kul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya gitu. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lalu terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU gak mau ngundang misalnya gitu. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi orang keramat itu bebas hambatan. Lala rapi keramat itu keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti reaksi hotul jasmi, napa sirot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan
potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino amin tuman fisama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Jangan nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok ping 13. Padha-padha maksiat wong Aceh ra maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Nggak usah ngomong gitu, pokoknya adab tuh Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, nggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafir melarat, Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus alunna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha waktu ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu, tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Yang bodoh yang melarat rezeki. Tapi saya rati rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen di aki-aki azab. Umume wa may taqila ja'alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan iku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah lebih suar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti ra maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian, termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman, dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya itu. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong pun bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti.
Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharib syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubuhan umat kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo, milih sing husnudzon ae berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan, sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap. Devolo ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil qiyamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus melok negur tuh, aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah anak aku ora mau kiai ini aja. Paham ya, jelas ya? Mako lah sak uni-uniku. Cara dene protes ning pangeran to dosane akeh dene. Paling ngenyek dekne ditulis wira loro paling. Ini agak sampai ilmu. Apa mana diperjualbelikan? Tuntas kok ngadepi aku sama gue. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku ora muni, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Ebebane mati ning apa? Ebebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh, kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah, itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab, tapi oleh Allah dihitung kafarah. Dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya ikut saksi dia persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Tapi salam Nabi orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat bocah gati yang saya pertahankan satu. Mope. Orang berguling, wah ini masih.
Mereka latihan Muhammad ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat itu gak masalah. Nah, seperti ini kowe ora usah nak wilih sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik dulu. Aku bola-balik ketemu aneh-aneh. Gua kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku Srawani Mas. Wah. Betul nah kula. Loh, kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kafir. Kita kan tidak tahu apalagi doanya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafar tu meyatir aku bima amantum. Belum mikir, mana seudon rasa di lembaga no seudon. Belum seudon kok dalil. Jangan panggungnya dia. Wong seudon siri welek, mana seudon kok dikai panggung. Jaja itu. Jaja bisa. Lalu seudon kok di lembaga no. Tak lawan yakin dunia. Gue selama suarga lah tak protes, nah gue selalu tetap. Bahaya itu bahaya sekali. Orang itu bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi. Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firyatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya orang tua begini minggat tari rahmat, namun untuk sing apa itu aja. Selalu pengiran. Misalnya bujum minggat, namun apa diganti sing luwe, namun sebenarnya tak pilih tuh. Engkau sing minggat tak mulai nih. Ternyata rapi wah bahaya, nara mulai malah ono penggantinya tenang kan. Mulane ngaji to, mun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah ide mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas ya dunya tak lawan. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan balik ngenyek. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu itu apa sungkeman sama kata jasa yatsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong dilawan ngawur ya. Quran itu pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Nggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena azab saja kafar. Apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horik ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid blas itu. Sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi ibu-ibu. Oh, iku nak mati nih. Oh, tak salat iki mitu. Nak salat mayit takbir piro? 4. Besok kowe 7. Itu cek walu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur ning gone fikih, tapi rasa ge aliran anyar.
Loh aku ahli fikih ora usah mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milah papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku kira jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada iya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mereka jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya, itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah mendikan rahmati sababat ghadabi wa firwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran ya jelas, hadis qudsi ya jelas. Dan saya termasuk kiai yang waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajib bener kan. Wah semuanya tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catat tenan. Kalau kan Gus Warga ngentoni riyen gitu. Nah, bareng niku mengkirian apa anak awaluman ya jesu bena ya dari rahman bil kusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafaz kan rasa ambung fayuhrika kumpi makafartum kok wacana wong mukmin ku aman tuh maca bima. Lagi lafate wis salah kowe. Yo nak fayuhrika aku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartu. Iku wilayah pangeran. Kalau saiki misale ki melarat terus sebab apa? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahman. Mergo ben gak kakean nabi bisa. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sauni-unine nek wong dia, tapi kan enggak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono ya semua ora roh, takono pangeran. Ya ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nek pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita orang loh. Itu pengen pangeran sing ngendikan itu pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Mosok misalnya ke saking sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kegagose. Oh cangkemmu bab ilmu jeneng muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nang Kanjeng Nabi ku Nabi. Omong ngapunten nggih kula tiyang bodho. Mboten ngertos oh kafir ya sembrono. Takoki pangeran puasa mboten ngapunten niku lho. Wah, sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, anak bab iku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoki, lha sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Nek sing dijarah apa ae jelas mongko Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh jumlahe apa iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misalnya masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki kowe sampeyan husnul khotimah atau khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jangan mubal lagi balik lah ora roh nak bab ora roh. Nak bar pidato kok apa roh tapi nak bab itu ora roh. Mesti to ala ora bocok ning iki. Toh apa takoki husnul khotimah yo ora roh. Nak bar pidato kok apa lagi roh. Jadi ana sing roh ana sing ora roh. Pak Muni bener roh Mas, hukume jenggoten roh. Wani nglakoni berarti mesti sunat dong, wani ngelakoni mesti sunat. Tapi ngelakoni sunat ngapal Quran orang wani. Nah wani tak semak cek tak kayak ibu. Enggak katamane urunan mas. Kebur ya. Ya urunan enggak. Oh enggak apa.
Kemudian maksudnya Kebo. Berangkatnya. mulai ini kan umur berapa cukup gitu. Sudah. Ngatasi Misalnya 10 tahun kas, digawe paling goblok tidak 10 tahun. Apa mana nak cerdas? Nak cerdas 10 tahun. Sangulan. Oh, siapa sangulan? Tegal mulai. Oh kak, kebule. Siap. Siap. Aku lah yang urun yakin. Dua rasa nih nanti mau tunggu kebun. Wong keramat nih mau tunggu kebun. Atau orang ngenteni pidato biro suwi ya. Balik suwi. Nah, wong keramat cepet. Ya jadi pulau paham eling-eling pokoknya tak warai carane tradisi Quran nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi makanya kata kul ara'aitum min atakum kadza wa kadza misalnya in ara'aitum arakum kadza terus seperti itu amin itu masih pakai istifham kan kok kowe ngrasa aman tapi nak ngendikan rahmat itu albattah napa mesti misalnya Allah itu siapa wa yut'imu wala yut'am zat yang memberi makan kamu nyatane kira iso gawe beras yo mangan ra iso gawe banyu yo karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki masih sing balik udah duwe ora trimo lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas sing nyangoni ra gak balik kok duwe akeh suka di balik wis nyangoni wis nyangoni coba wah duwe akeh balik malah juga sing nyangoni karena Allah nyifatinya bisikhatil jasmi rozaqakum Allah memberi rezeki kamu tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi cong nak kelakuan ngene aku iku kuwasa mendatangkan siksa kuwasa itu kan belum eksekusi kan bisa iya bisa tidak maka ya sudah itu potensi maka kalau ada orang mukmin ngalami apa itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat dong yo, wawas ya orang. Terus aku murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunatullah hubungannya dengan kaulan itu rahmat. Bahkan redaksinya kata baca aku ahli sunnah amanani majibno. Mari ahli sunnah nak darani apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae maksudnya kok yo kan. Wis jelas istilah kan kata barok hukum ala nafsi cuma kita sebagai ahli sunnah mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat makanya lu ahli sunnah tulen Mas cuma ahli sunnah ini rakena gue manani ayat itu mau mereka apa lu Allah wajib cuma wajib no sopo karena ono wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi ya makanya manani kudu sempurna Allah mewajibkan pada dirinya sendiri bukan dipaksa orang lain makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat maka semua manusia semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah tapi tetap sifatnya potensi mau loh kayak hafid bersemaan berkate kece iku imma Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang subhat iso wae sing ngundang koruptor terus Allah kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi tadi hasil berkat iso pancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik kan kita tidak pernah tahu kalau nggak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat ono pitik dipikirin dongo iku ora kutah ora dikekno aku ya sudah ini ditakdir kutah karena Allah merespon pitik itu ya makhluk pangeran mergo roh hafite medhit iki nak ra kutah orang kebeberan jadi sudah seperti itu jadi eleng-eleng nah itu ya ini yang perlu diingat lagi terus potensi Adam itu kan tadi ya ada Mars meteor jatuh dari langit natijanya mati kena likuifaksi mati nah konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum makanya hati-hati hati-hati karena yang menjadikan azab termasuk adalah perselisihan makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon kenapa kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius makanya orang-orang alim dulu itu guyon
Lah saya punya guru Mbah Mun yang seneng guyon, bapak saya seneng guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, oh ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuannya ngono. Ujungnya badarun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilul dam. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sak ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran. Ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu, orang doyan kenal hafid-hafid, dan tak tes kok lali ayatnya, oh ngelakoni dosa gede ya tau orang, ini hadis-hadis, dosa paling gede, uang dikei ayat Quran kemudian, tapi kita tidak pakai ayat itu, pakai sanukri kafalatan sa illa, masya Allah, ini materi masya Allah, macam pangeran direncana, sing lali sesuai kehendak, Allah ya sing lali bendo PDW sesuai, jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem wong Quran lali dosa gede. Nek ra ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Yakin tak kei waktu tenan wis aku bae sibulat tak kei waktu. Spesial. Suala usir. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa ada. Kok Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane ning ayat ya qul araaitum qul araaitum aamintum. Ning kene yo redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menfonis, misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena azab, ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebloan itu ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Oh, sopo iku. Mergo pangeran wae lho ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dan bid'ah jelas rezeki. Nah hukume khurafat bener, Mas. Tapi kan tetep dadi bae kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan be kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal. Jadi anggere ana wong mukmin hubungane ambe Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi gula ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngaji ndelek. Aneh-aneh kan nuruti siksa, nak nuruti keliru cara Rabi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jadi gitu. Istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Dari sudah jelas Qurannya gini, nanti Quran sing ndi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya wela, ya isinya loh ya. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi.
Kan umat Nabi iman mbek Kanjeng Nabi wis salat wis maca sholawat. Zaman akhir koyo ngene rusake sik ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Ya sakit. Wis tak nak kena sanksi koyo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena ri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah, susahe wae insyaallah dadi kafar. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ora susah kan yo lucu. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya mune misale orang anak sekolah orang bisa ngoni, belanja orang ngono, terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to nih. Oh, terus tetep seneng. Nanya murid pluraliane lho. Jadi sunnah Rasul semua komprehensif nih. Kalau lah yang ngakoni sebuah lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngintikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya jadi tonton nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan warahmati wasiat kullasyai. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rodok ngekeki sanksi duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa mlebur. Ora istenak, kurang apa. Terus hukumnya adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis ana bar wis.